Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk provinsi DKI Jakarta kita akan menulis ada 4 item. Yang pertama inflasi, yang kedua ekspor, yang ketiga pariwisata, yang keempat. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, saya mewakili Bapak Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta. Saya mewakili beserta Pak Kono dan Pak Hidayat. Saya akan menyampaikan hasil report dan pariwisata sebagai produksi. Kita mulai saja langsung karena sudah siang. Baiklah Bapak sekalian, bahwa inflasi dikerjakan pada Januari 2014 itu mengalami sebesar 1,0%. Jadi kalau kita bandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya, di mana pada bulan sebelumnya itu mencapai 0,78%, sehingga inflasi Januari 2014 khususnya di DKI Jakarta sedikit agak lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2013 ya. Ini salah satu penyebab cukup tinggi inflasi di DKI Jakarta Januari 2014 mencapai 1,5%. Bapak Ibu sekalian merasakan ya pada bulan Januari itu banjir di Jakarta di mana. Tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi banjir yang tidak pernah terjadi tahun lalu kalau tidak salah, dan ini dari bulan Januari 2014 itu juga ternyata inflasi Januari 2014 lebih tinggi dari kondisi banjir yang tahun lalu. Nah, ini dari 7 kelompok pengeluaran inflasi yang terjadi di Jakarta. Itu pertama adalah kelompok pengeluaran bahan makanan yang mencapai 2,83%. Jadi kelompok pengeluaran bahan makanan yang tinggi ya mencapai 2,83%. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran perumahan, listrik, gas dan bahan bakar yang mencapai 0,9%. Kemudian makanan jadi minuman pokok dan tembakau itu juga cukup tinggi mencapai 0,9%. Sandang 0,86%, kemudian kesehatan 0,70%, pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,7%, dan yang terakhir transport, komunikasi dan jasa keuangan mencapai 0,4%. Sebelum lanjut, perlu kami informasikan bahwa inflasi Jakarta yang dimulai Januari 2014 ini sudah dimulai, artinya sekarang sudah menggunakan tahun dasar baru. Ya. Jadi semenjak kita rilis inflasi Januari 2014, mulai Januari 2014 kita sudah menggunakan tahun dasar baru dengan menggunakan hasil SPH yang dilaksanakan tahun 2012. Jadi sekarang baseline-nya tahun dasarnya 2012 menggantikan SPH tahun 2007. Jadi ada perubahan tahun dasar. Lanjut kita lihat komoditinya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dari 10 komoditi yang memberikan sumbangan inflasi yang cukup besar, yang pertama itu ya dari 1,05% totalnya. Yang pertama adalah berupa komoditi bahan bakar rumah tangga. Itu mencapai sumbangan inflasinya 0,9%.
1,750%. Ya, bahan bakar rumah tangga ini adalah ya, yang kemarin kita alami. Yang kedua, beras. Ya, beras juga sedikit terganggu di kemarin ya, berbagai di mana-mana, jadi mengalami gangguan pasokan yang juga akibat dari distribusi yang agak sendat, sehingga beras juga mengalami inflasi yang cukup besar yang mencapai 0,74%. Yang berikutnya adalah telur ayam ras 0,0499%, cabai merah 0,0319%. Nah, ini emas perhiasan juga mengalami peningkatan, cuma tidak cukup besar 0,09%. Ada dua konteksnya dalam hal ini, ekspor yang melalui DKI Jakarta dan ekspor produk DKI Jakarta. Perkembangan yang kalau ekspor melalui DKI Jakarta Desember 2013 jika dibandingkan dengan November 2013, dia mengalami peningkatan yang mencapai 0,75% atau dari 3,88 miliar US dollar November 2013 meningkat menjadi 3,9 miliar US dollar. Begitupun jika dibandingkan dengan Desember 2012, ekspor yang melalui DKI Jakarta Desember 2012 juga mengalami peningkatan sebesar 3,94%. Lanjut, ini stressing kita ya, di nilai ekspor produk DKI Jakarta kalau kita melalui itu ada produk dari daerah lain dengan untuk yang produk DKI Jakarta dibandingkan November 2013 yang cukup baik ya, itu meningkat ya, dari 923,25 juta US dollar November 2013 itu meningkat sebesar 3,24% atau menjadi 953,15 juta US. Namun dibandingkan dengan Desember 2012 ya, di mana Desember 2012 yang mencapai 999,3 juta US dollar, produk Jakarta mengalami penurunan mencapai minus 0,1. Lanjut. Ini kontribusi ya, kontribusinya itu mencapai 24,36% di antara ekspor produk terhadap ekspor melalui. Jika dibandingkan dengan kontribusi ekspor produk DKI Jakarta bulan lalu ya, itu cukup baik, naik ya sekitar 0,58 poin kontribusi. Lanjut. Ini kalau kita lihat ekspor produk DKI Jakarta menuju kawasan Desember 2013, belum kawasan terbesar adalah kawasan Asia yang mencapai 41,8%. Dan ini juga cukup baik kalau kita bandingkan kumulatifnya di kawasan pertumbuhan Januari Desember 2012 dengan Januari Desember 2013, kawasan Asia itu meningkat sebesar 7,2% kumulatif. Kalau bulannya Desember 2013 dibandingkan dengan November 2013, di kawasan Asia mengalami peningkatan sebesar 8%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja menjelaskan pertumbuhan produksi industri manufaktur triwulan 4 2013. Jadi pertumbuhan produksi industri manufaktur terbagi menjadi dua, yaitu industri besar sedang dan industri mikro kecil. Kita bahas dulu yang industri besar sedang. Ada 3 angka. Ya. Pertama adalah triwulan 4 2013 terhadap triwulan 3 2013 Q2Q ya. Naik ya, IBS industri manufaktur besar sedang naik sebesar 4,01%. Yang kedua, angka kedua, bila dibandingkan dengan
triwulan yang sama tahun 2012, ya, naik juga 5,58%, ya, Y on Y, ya. Kemudian angka yang ketiga adalah jika kita bandingkan selama 2013, kumulatif 2013 dibandingkan dengan kumulatif 2012, naik 5,05%. Jadi kalau kita lihat trennya 4 tahun terakhir, memang kondisinya seperti ini. Q2Q, Y on Y itu selalu lebih tinggi, selalu positif secara umum, ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat dari jenis industrinya, 2 digit KBRI, ya, kita hanya bisa menyajikan 2 digit KBRI, ya, karena metodologinya, ya. Ini kan kalau industri manufaktur besar sedang berdasarkan dari survei IBS bulanan, ya. Kalau nanti industri manufaktur ini mikro kecil berdasarkan survei industri mikro dan kecil. Kalau 2 digit KBRI itu yang mengalami peningkatan paling besar Q2Q, lihat triwulan 4 terhadap triwulan 3 2013 adalah jenis industri angkutan lainnya 7,59%. Kemudian kedua adalah jenis industri karet, barang dari karet dan plastik 5,70%. Dilanjutkan dengan jenis industri barang galian bukan logam 4,61%, dan percetakan dan reproduksi media rekaman 3,40%. Ya, ini adalah Q2Q untuk industri manufaktur besar sedang yang mengalami kenaikan. Di sisi lain ada yang mengalami penurunan, yaitu tertinggi tekstil minus 5,98%, pengolahan lainnya minus 1,16%, makanan 0,71%, dan jenis industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional minus 0. Nah, ini adalah yang mengalami penurunan, ya. Jadi di sisi lain juga ada yang mengalami penurunan, yaitu jenis industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional minus 12,22%, tekstil minus 6,13%, mesin dan perlengkapan ITDR yang tidak mencakup lainnya minus 4,77%, dan makanan minus 1,22%. Bagaimana dengan IMK? IMK ada 3 angka juga, ya, yaitu Q2Q, ya, positif dia terhadap triwulan sebelumnya, triwulan 3 2013 2,91%, 13,30% untuk Y on Y, dan kumulatif C2C, artinya 2013 dibandingkan dengan kumulatif 2012 juga positif 13,29%. Jadi bisa disimpulkan baik IBS maupun IMK, Q2Q, Y on Y, dan kumulatif, ya, itu semuanya positif. Demikian Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan produksi industri manufaktur baik untuk besar sedang maupun mikro kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.